bola yang kalah itu yang enak. Sementara kalau menang itu seperti boleh ngomong apa saja di media. Nah, balik ke tadi komunikasi apa? Benar ya kan? Artinya saya bilang kan, sepak bola kita hanya peduli hasil, nggak lihat kualitas. Kan kalau terjadi hal seperti ini, maka pada waktu lawan Bahrain, jangan-jangan ada penonton yang begitu mau mulai saja sudah meneriakkan STY, STY begitu ya. Assalamualaikum, welcome to my channel, The Game Analyzer. Buaya makan ikan lele, Indonesia kalah lih. Wah. Nah sahabat-sahabat sekalian, ini di konten kali ini ya tetap ya, ini Bung Toel di dalam acaranya TV One, dia masih tetap ngeles ya, dia ngeles Indonesia kalah itu karena pemainnya banyak yang error. Nah, tapi dia lupa dulu kan, kalau kalah itu jangan menyalahkan pemain, salahkanlah pelatih. Nah sekarang dia ngeles banyak pemain yang error katanya kan ya, itu. Terus kita respect ya terhadap Sintayong, dia nonton di Senayan. Nah ini berita yang sangat viral ini di stadion Sydney Football Stadium ya. Ini ramai orang meneriak, ini jelas ini supporter Indonesia meneriakkan Sintayong, Sintayong, Sintayong. Nah itu kan, ini semuanya ada di video ini ya. Tanpa berlama-lama, kita saksikan aja videonya. Nah, Indonesia turun ke peringkat 4. Kualitas kita nggak kalah lah sama Australia ya. Betul sekali. Tapi kok bisa gitu, kok bisa kan gitu kan. Kok bisa kita kebobolannya banyak loh Bung Toel. Oke, kalah 1-5 memang menyesakan. Sakit lah ya. Cuma artinya gini, kalau kita mau cuma lihat hasil ya begitu. Tapi apakah kita nggak bisa lihat hal yang lain misalnya? Proses, kualitas misalnya. Ya, kalau dibilang masih belajar ya sebetulnya ini bukan ajang belajar lagi dong, Bukan. Bung Toel. Apa yang kita lihat kemarin dengan akselerasi naturalisasi 10 menit pertama, 15 menit pertama kita bisa main loh. Agresif, bagus. Tapi drop setelahnya. Ya, karena ada gol penalti ke kita dan penalti kita gagal sebelumnya kan. Itu situasional lah. Tetapi yang saya mau bilang adalah bahwa pemain-pemain Indonesia bisa main di level itu dengan cara main yang berbeda, terlepas belum sempurna gitu loh. Sebetulnya ini agak teknikal nih, saya harus mulai dari mananya nih, karena supaya bisa paham bahwa kalahnya memalukan, kalahnya menyesakan iya, tapi kemarin mereka bermain dengan cara yang berbeda. Cukup berani sih kalau kita lihat ya. Misalnya tadi malah tanya soal kualitas, indikatornya dari mana. Kalau kita mau lihat dari sisi kuantitasnya, lihat statistik. Semuanya berubah, ya kan? Waktu lawan Australia di sini, kita 36 possession-nya. Di Australia kemarin, di Sydney 61. Tapi kan orang nggak peduli. Tembakan ke gawangnya juga lebih banyak kita. Cuma memang Australia semalam lebih sedikit, tapi dia efektif. Nanti kita bahas soal proses golnya ya Australia ya, untuk nunjukin situasinya seperti apa. Artinya apa? Bahwa secara permainan sebetulnya kita bisa main di level itu. Jadi kalau istilah Spanyol itu 2-2 gitu loh, head to head, you versus you. Jadi bukan main bola yang duduk, boring, ketakutan, inferior, hanya ngarepin serangan balik. Bahwa hasilnya draw oke 1. Tapi kan itu waktu itu Graham Arnold yang juga setelah itu dipecat kan begitu. Saya nggak kasih pembelaan buat siapapun, nggak buat Patrick Kluivert juga, bukan humasnya Patrick Kluivert juga gitu kan. Karena buat saya timnas menang sekarang ini atau belakangan ini sejak era pelatih sebelumnya, timnas menang kalah tetap aja dibully kalau saya kan. Jadi saya mau kasih analisis sepak bolanya gitu loh. Analisis sepak bolanya waktu 15 pemain pertama saya kaget. Bahwa
bahwa perubahan itu ada, cara bermain pendekatan yang berbeda, pendekatan yang lebih ofensif gitu loh. Bahwa pendekatan yang ofensif itu dari struktur permainannya belum sempurna, iya. Nah ini baru masuk ke teknis. Struktur permainan mana yang belum sempurna? Kalau yang mau saya bilang gol kedua dulu deh mulai. Kita itu kemarin pressingnya di atas, nekennya di atas. Nggak kayak kemarin-kemarin. Kalau hilang bola langsung turun ke bawah. Kemarin langsung ngambil di atas, press. Tapi contoh waktu gol kedua press di atas sebelah sini, Dan James press, Marcelino press, satu lagi siapa? Rafael atau si Romeli press, hilang bola ke tengah. Nathan sama Korhaye habis. Bolanya 50-50, liar bola kan, melewati JIZ, nomor 7 masuk si Australia. 1 lawan 1 lawan si kiper gol. Tapi momentum mentalitasnya sebetulnya adalah agak berbalik ketika penalti kita gagal. Lalu ke penaltinya si Australia yang dapat kan. Dan itu 3 gol Australia termasuk penalti pertama itu set play semua, set piece, sepak pojok semua. Nah, disitulah yang saya bilang secara struktur permainan, ide gagasan taktikalnya belum sempurna. Baik, gitu. Kita minta pendapat Bung Erwin, apakah betul gagasan taktikalnya ini belum sempurna, Bung? Penalti gagal yang pertama ya. Penalti gagal itu Kevin Dix yang ditunjuk jadi Algojo. Kevin Dix itu di klub Copenhagen. Dia itu memang penalti taker. Jadi dia 12 kali penalti berhasil, 1 kali aja gagal di klub. Kok yang dilalah pas di Indonesia gagal juga dia. Padahal memang sudah tugasnya dia gitu ya, ditunjuk karena rekornya bagus. Itu game plan-nya juga bagus. 15 menit awal game plan dari Indonesia juga bagus gitu. Tapi ketika momen terkena penalti balik dan 2 menit kemudian ada serangan balik terus one on one situasi, saya pikir itu sangat mempengaruhi game plan yang sudah dirancang oleh Patrick Kluivert. Di Jakarta semua statistik itu memihak ke Australia ofensifnya. On targetnya, tendangan ke arah gawang, possession, passing, itu semuanya Australia yang pegang. Tapi kemarin Indonesia yang mendominasi dalam hal permainan. Possessionnya 60-30. Passingnya, lalu umpan suksesnya, semua statistik ofensifnya itu Indonesia yang pegang kemarin. Nah, Australia menurut saya bermain lebih cerdik. Mereka justru copy paste apa yang dilakukan oleh Indonesia di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Mereka tunggu dan melakukan serangan balik yang 15 menit mematikan. pertama itu sebetulnya jebakan dari Australia. Jadi kayak ya sudah dikasih. Jadi Indonesia maju terus nggak? Itu bukan strategi Australia. Enggak juga. Tapi setelah itu memang konsentrasi hilang. Dua gol dari bola mati, 1 gol dari penalti, 1 gol dari lolos jebakan offside. Itu semuanya kecerobohan dan ya ini PR-nya memang. Kita memang ofensif, tapi kita gagal mengonversi peluang itu menjadi gol. Itu karena apa, Bung? Ya banyak faktor, karena yang paling jelas Australia lebih disiplin dalam bertahan ya. Dalam melakukan sistem pertahanan mereka lebih disiplin dan melakukan serangan yang efektif. Baik dari open play maupun dari bola mati. Oke. Nah, chemistry dari para pemain ini juga jadi sorotan ya. Kalau kita baca-baca kan banyaklah komentar-komentar netizen juga yang menyoroti atau pengamat-pengamat juga yang menyoroti bahwa kurang nih chemistry-nya. Bermainnya terlalu individual. Nah, kalau dari Bung Erwin sendiri melihatnya bagaimana? Yang jelas butuh waktu lah ya. Butuh waktu untuk mencapai chemistry itu butuh waktu dan nggak bisa dicapai dengan waktu yang singkat. Terbukti semalam kan kalau menurut saya seperti itu. Baik antar pemain ataupun pemain dengan pelatihnya. Di Australia itu, ini saya harus bawa catatan karena kalau pakai data takut salah. Nanti komen Bang Towel. Ada pemain-pemain Australia yang mereka bermain dalam satu klub yang sama. Lewis Miller, Martin Boyle yang dua-duanya semuanya cetak gol semalam, bermain di klub yang sama di Hibernian di Scotland. Lalu ada juga Nissan Velupillay yang cetak gol kedua sama Aziz Behich. Itu bermain di klub yang sama di Melbourne City. Mereka main di sisi kiri dan kanan. Jadi 4 orang pemain yang di Australia, 2 diantaranya mencetak gol, 3 diantaranya mencetak gol, itu bermain di 2 klub yang sama. Ini setidaknya membuktikan bahwa mereka bermain di chemistry yang sama gitu, sehingga meskipun berada dalam tekanan Indonesia, mereka punya way out, punya jalan keluar untuk bisa menyerang balik dan melakukan serangan yang efektif, mencetak gol. Baik. 30% penguasaan bola tapi bisa cetak 5 gol kan itu sebuah kecerdikan, kejelian ya, efektivitas dari Australia. Oke, kita lanjutkan nanti dengan Bung Toel dan juga Bang Ege tentunya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, tetaplah di Rakan.
Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Saya kembali ke Bung Toel. Bung Toel, kalau melihat formasi secara strategi, ini apa evaluasinya nih yang bisa kita perbaiki ya sebelum melawan Bahrain nanti? Gini, ini kan begini ya. Makanya saya bilang tadi penekanannya adalah karena publik kita merasa sangat menginginkan mimpi Piala Dunia, lalu merasa ada momentum, maka ekspektasi begitu tinggi. Sekarang pergantian pelatih itu ada konsekuensi pergantian taktik, itu udah pasti. Kemarin pendekatannya memang berubah, lebih ofensif. Bahkan 15 menit pertama itu yang saya sebut, bahwa kalau dalam istilah sepak bola Spanyol, tu a tu. Jadi head to head, open play, main. Dan kita bisa main itu. Jadi sangat ofensif. Contoh misalnya, kalau kita pegang bola kemarin, Kevin Dick tuh naik ke atas. Kevin Dick. Yeah. Lalu Miss bergeser kanan, Jay di tengah, Kelvin Verdong, kan begitu. Yeah. Denjem di sini. Lalu tengah Tom Hai sama Nathan. 2-10 oleh Romeni, Marcelino, Rafael Strijk. Jadi sangat-sangat berani ofensif. Nah, problemnya dalam struktur permainan sepak bola itu kan bertahan, transisi, menyerang. Begitu juga pada saat menyerang, hilang bola, dia transisi bertahan. Nah, contoh yang saya sebut tadi, gol kedua. Pada saat transisi counter attack, gagal gitu loh. Di luar kejadian yang penalti. Itu satu. Yang hal lainnya, sekarang gini misalnya. Apakah ketika pelatih menerapkan strategi itu, dia tahu resiko, berhitung resiko, tahu. Tapi resiko itu kemudian menjadi lebih besar ketika ada error-error individual. Misalnya gol pertama ke kita, Natal Juaon duel di man marking di area penalti, sepak pojok jadi penalti. Nathan Juaon. Yang gol keempat, Sandy Walsh masuk, man marking lagi dengan Lewis Miller, di spin, jadi gerakannya in, dia putar balik, lewat. Jadi positioningnya kurang ya? Itu bola mati lagi yang saya bilang tadi, set play prosesnya. Yang kelima, gol terakhir Australia, sepak pojok lagi, set play, gitu loh. Jadi ada hal-hal yang memang belum sempurna itu tadi. Saya nggak mau jadikan, atau saya tidak mau memiliki siapapun, cuma saya nggak mau bilang gini loh, karena 2 hari, karena 3 hari kumpul, karena chemistry. Saya nggak mau ngomong begitu. Kenapa? Karena di sepak bola internasional, di jeda FIFA Matchday yang sangat sempit, memang semua pelatih menghadapi situasi yang sama. Cara pandang kita jangan samakan dengan pelatih klub yang day by day, yang setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Setiap pelatih tim nasional dia akan berkumpul 3, 2, 4 hari gitu. Kita jadi nggak boleh, kalau itu faktor tapi saya juga nggak mau jadikan itu alasan. Dan saya juga nggak dengar itu dari Kluivert. Itu harus diperbaiki lah ya. Tapi kalau kita mau bicara teknis yang terjadi, itulah yang terjadi. Ada error-error individual di situasi apa? Misalnya di situasi transisi kehilangan bola, counter attack Australia jadi, gitu loh. Kita tanya Bang Ege ya, setuju nggak Bang Ege dengan Bung Toel? Oke, komunikasi belum tersambung ya. Kita ke Bung Erwin mungkin. Bung Erwin menanggapi tadi, Bang Toel gimana? Kalau saya sih lebih kepada ini, ada pertanyaan-pertanyaan yang bukan mau bermaksud kenapa bukan ini yang main, kenapa si ini yang main gitu ya. Tapi coba kita merujuk pada pernyataan Patrick Kluivert ya. Kluivert itu kan nggak banyak memberikan statement di media secara terbuka. Yang dia paling banyak memberikan statement adalah ketika diperkenalkan sebagai pelatih ya di Hotel Mulia waktu itu. Dia bilang bahwa dia akan melihat pemain-pemain yang menit bermainnya banyak. Dia akan mengutamakan pemain-pemain yang menit bermainnya banyak di klub ya. Tapi semalam pertanyaan itu muncul dalam diri saya ketika Nathan Joao dipasang sebagai starter. Nathan itu sekali lagi saya harus baca catatan karena ini statistik. Nathan itu klubnya Swansea 38 kali main di Championship. Dia hanya punya menit main 2 menit saja sebagai pemain cadangan, sebagai pemain pengganti. Ya, dia hanya bermain di 2 menit saja dari 38 kali klubnya bermain di Championship. Berarti penempatan Nathan ini kurang tepat ya? Dipertanyakan, saya pertanyakan tepat atau enggak itu pelatih yang tahu. Apakah dia kondisinya fit, apakah pemain lainnya kondisinya nggak fit. Tapi di posisi Nathan ada Ivar. Ivar Jenner itu klubnya 20 kali main, dia main sebagai starter. Meskipun dia hanya bermain di klub yang Young Utrecht, ya, bukan tim seniornya. Ada juga nama Ricky Kambuaya, pemain Dewa United. Itu dia juga bermain 20 kali di klubnya
sebagai starter, 70% dia main sebagai pemain starter. Jadi ada pemain-pemain yang kalau merujuk pada statement dari Kluivert, dia akan melihat pemain yang punya menit bermain banyak di klub. Karena memang masuk akal bahwa kalau jam terbangnya di klub itu menit bermainnya banyak, dia akan tertempa dalam situasi pertandingan. Sementara kalau dibandingkan dengan Nathan, dia hanya 2 menit main selama klubnya itu main 38 kali di Championship. Oke, saya tanyakan langsung ke Bung Ege. Bung Ege, ini soal man marking ini apakah sependapat dengan Bung Toel dan Bung Erwin? Oh ya, sependapat dalam arti keasikan menyerang ya. Kalau situasi yang ada di sini, kalau kita tonton, itu boleh dibilang sepanjang pertandingan sampai gol ketiga, itu asik dalam arti ketika pemain-pemain kita keluar menyerang, itu semua semangat, tepuk tangan, teriakan-teriakan Garuda Indonesia yang terjadi. Lalu tiba-tiba kemudian ya ada penalti itu ya, yang bisa dikonversi oleh Martin Boyle itu. Lalu ada kehilangan tadi, salah tarik ya, offside atau tidak itu, kemudian menghasilkan gol dari Nissan Pelupelai itu. Dan mulailah sesudah itu ada gol ketiga, itu Jackson Irvine bisa berhadapan 2 kali ya dengan kiper. Dia menendang pertama kali, Martin Paes bisa mencoba membloknya, masih ada kesempatan kedua, dia bisa menempatkan dengan begitu santainya. Jadi betul, saya ingin mengatakan permainan tadi malam itu cukup unik untuk ditonton di stadion. Kita setiap saat ketika menyerang itu dan dengan penguasaan bola yang sangat tinggi itu sangat gembira, bertepuk tangan, masih berteriak-teriak. Tapi kok di belakang, persis seperti yang disampaikan tadi, sebetulnya bisa saja ada Joe Pelupesi dengan Ivar Jenner misalnya, untuk menutup Nathan yang menit bermainnya kurang. Kemudian juga barangkali Rizky Ridho ya dengan J.I. Jazz bisa juga menjadi alternatif di belakang. Jadi pada intinya enak ditonton, penguasaan bola oke, tapi di sisi lain Australia, mungkin tadi Erwin sudah menyinggung, di sini kelihatan sekali bahwa Australia para pemain belakangnya relatif sangat tenang ya, mengantisipasi serangan-serangan yang pada sisi lain itu juga Ole juga, saya nggak tahu ya, dia bukan striker murni di pandangan saya, sehingga beberapa kali agak banyak terlalu membawa bola melebar ke kiri dan ke kanan. Jadi kembali ke pertanyaan Mala dan Putri tadi, ini menarik ditonton, eksplosif, tetapi ya ada persoalan khusus dengan pertahanan, apalagi ketika ada 2 error tadi, dan 2 tendangan sudut itu kebetulan terjadi di sudut tempat saya menyaksikan, itu seperti yang terjadi pada pertandingan-pertandingan usia muda kita ya, seperti tidak terkawal sama sekali ya. Lewis Miller dengan gampang betul, waktu itu bolanya tidak terlalu tinggi, sementara Jackson Irvine itu memang seperti memanfaatkan tinggi badannya dan dengan sekali heading itu bisa menaklukkan Martin Paes. Bung Nawal, mungkin bisa ditanggapi. Pertandingannya memang menarik untuk ditonton, tapi hasilnya tidak bisa memuaskan. Tampaknya gitu. Tidak seperti tidak terkawal kalau kata. Makanya kalau kita bicara hasil jelas sudah clear, sudah menyesakan, apa sakit lah karena kalah telak gitu loh. Cuma dari sisi sepak bola, insight melihat kedalaman, mereview permainan sepak bola, apakah kita mau cuma bicara hasil? Kalau bicara hasil ya itu. Kenapa? Karena itu tadi ada mimpi yang sangat kebelet, walaupun belum punah-punah banget menurut saya sih. Kalau langsung otomatis dari ronde 2 ini memang mungkin menipis. Ronde 3, Bu. Ronde 3, sorry. Mungkin menipis. 2 langsung lolos itu kan dari grup kan. Tapi kan lolos itu kan bisa lewat jalur ronde 4. Ada ronde 5 juga, walaupun kita nggak berharap ronde 5. Karena playoff ini juga cukup berat. Jadi saya pikir secara peluang itu masih ada. Cuma kan dampaknya seolah-olah hari ini kan kiamat gitu loh. Iya kan? Ya. Padahal kalau sepak bola nih, saya mau bicara nih ya. Kemarin kita bisa main di level yang tuh-atuh. Lawan Australia itu, mohon maaf, kalau yang ngerti bola, Australia itu di awal-awal ada takut gitu. Ya, begitu karena Indonesia pak sampai dapat penalti takut. Cuma pengalaman itu nggak bisa bohong. Australia itu lebih pengalaman di panggung ini. 2006 sampai 2022 dia lolos. Kita sampai level itu, levelnya rame nih kualitasnya gitu kan. Cuma kan kita pakai yang namanya akselerasi. Jadi kalau ngitung, kita itu nggak pakai urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau katakanlah angkanya sama-sama 7. Kita langsung 7 gitu. Iya kan? Jadi kan proses itu.
yang orang nggak mau tahu, termasuk soal pertandingan ini. Hanya lebih kepaku pada skor yang 1-5. Ya, dan karena itu sih ekspektasinya tadi sudah tinggi, Bung Toel. Kenapa ekspektasi mimpi tinggi Piala Dunia 2026 itu yang pengen digapai kan gitu. Karena kita terpesona, misalnya dengan akselerasi naturalisasi. Tapi apakah naturalisasi juga adalah sebuah kesempurnaan? Jadi intinya adalah proses ini masih panjang sebenarnya untuk timnas Indonesia pada akhirnya nanti bisa berlaga di dunia, begitu ya. Acara nobar Timnas Indonesia yang digelar di Cafe Plus 62 di Jakarta mendapatkan tamu spesial, di mana mantan pelatih Timnas Sinteyong turut hadir menyaksikan pertandingan krusial ini. STY memberikan apresiasi kepada perjuangan tim nasional. Walau harus menelan kekalahan, ia optimis Indonesia akan bangkit di 3 laga tersisa. Situasi seperti ini, Persib sangat merasa bahagia. Sinteyong tampak menikmati momen bersama para fans, walau ia juga tak bisa menyembunyikan raut kesedihan melihat mantan anak asuhnya kalah. 안타까운 점이지. 사실은 세트피스에서 골을 안 먹어도 될 것을 이제 골 먹으면서 우리가 대량 실점했는데 아마도 클럽 감독이 시간이 부족해서 그런 세트피스 훈련을 못하지 않았나 생각이 들고. Ibu sabar, Ibu sabar. Proses 결정적인 Ibu. 순간에 우리가 골을 넣었으면 분위기가 반전됐을 텐데 Kenapa 그런 nggak ada 부분이 좀 proses? 아쉬워서 아쉬운 포인트는 했는 Semua ada waktu. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kita ke Bung Erwin ya untuk menanggapi kalau kata Sintayong itu kita kurang waktu buat latihan. Bung Erwin, gimana tanggapannya? Ya masuk akal sih. Tapi memang itu yang harus dihadapi oleh setiap pemain tim nasional, setiap pelatih tim nasional menjelang FIFA Match Day. Nggak punya banyak waktu. 4 hari itu udah mewah sekali, 5 hari udah mewah sekali. Jadi 3 hari sebelum, ini kan pemain-pemain yang dari Eropa itu hari Sabtu, hari Minggu masih main. Mereka melakukan perjalanan ke Sydney hari Senin. Hari Senin nyampe pasti rest, ya kan? Selasa mereka latihan, Rabu official training, Kamis udah main. Jadi hanya 2 kali sempat untuk latihan mereka. Dan ini yang harus dihadapi di pertandingan-pertandingan berikutnya. Kecuali nanti kalau misalnya lawan Bahrain ya, karena ini kan satu paket nih, tanggal 20-25. Tapi nanti kalau mau menghadapi Cina sama Jepang di bulan Juni, kondisi yang sama akan terulang. Memang waktunya nggak banyak dan ini yang harus dihadapi baik pelatih ataupun pemain, bagaimana saling beradaptasi, pelatihnya beradaptasi dengan pemainnya, melakukan taktik strategi seperti apa, pemainnya juga harus beradaptasi dengan rekan-rekannya, dengan pelatihnya juga. Ya ini kondisi yang memang dihadapi dalam sepak bola modern dan harus harus bisa menghadapi situasi seperti itu. Jadi komunikasi memang belum terjalin maksimal sebenarnya ya. Kalau dilihat dari permainan semalam ya seperti itu, karena bola atas tendangan sudut 2 kali kena ya, tendangan penalti itu awalnya juga dari tendangan sudut itu kan ada lawan yang tidak terkawal. Itu kan bukti bahwa komunikasi kurang terjalin dengan baik dalam situasi itu ya. Oke. Nggak dalam itulah situasi yang pertandingan dikecewakan semuanya. juga oleh netizen, di mana kan permasalahan sebelumnya dengan pelatih sebelum ini kan masalah komunikasi, ya kan, masalah ruang ganti, begitu taktikal. Nah, ketika ada yang baru pergantian ini kan harapannya juga komunikasi jadi lebih baik, tapi belum kita lihat ya, belum maksimal komunikasi. Mungkin ya tadi dugaan dari Bung Erwin, komunikasi antar pemain ini masih kurang dalam laga kemarin. Nah, sekarang pun ramai. Kalau kita bilang ini kekalahan Indonesia jadi ujian terberat bagi Patrick Kluivert ya. Banyak sekali tagar-tagar ataupun juga tagar-tagar Kluivert out begitu ya, meme soal STY begitu. Nah, coba kita tanya. Ada juga informasi katanya sepanjang laga kemarin ketika kita sudah kebobolan ini banyak yang menyuarakan STY di Stadion Australia. Kita coba dengarkan ya videonya. Ya kan Bang Ege yang mengirim video itu, bener ya Bang Ege video itu? Ya, ini video yang ada di stadion dan memang beredar juga di tempat lain ya. Saya tidak tahu persis siapa yang merekam, tapi saya ada di sana dan memang satu kali pernah terdengar teriakan ini ya. Cukup lumayan lah di stadion dengan kapasitas 41.000 yang nonton 37.000. Sempat ya 30 detik lah ada teriakan-teriakan seperti ini. Tapi saya mau gambarkan 3 hal ya. Yang pertama, kita kemarin sudah membicarakan ini ya dengan Toel dan teman-teman di TV One
bahwa mudah-mudahan pada saat kita menonton pertandingan ini harapan kita sama, baik di stadion maupun di nonton bareng atau nobar manapun, plus 62, plus 61 dan lain-lain. Yang kedua, memang ada masalah-masalah komunikasi tidak hanya di lapangan. Masalah komunikasi yang saya maksudkan itu misalnya, ini kan kita PSSI sendiri kalau ditanya mau ke Piala Dunianya kapan, 2034. Tapi pada kesempatan lain maunya lolos 2 besar di grup ini gitu ya. Berarti kan lolos langsung dengan sangat taktikal untuk 2 pertandingan ini, Australia dan Bahrain. Dan yang ketiga, posisi Sintayong ini kan unik sekali. Sintayong ini selalu akan terlihat benar dan bagus ya di media, sementara Powell itu bisa selalu salah karena 2 hal. Kalau kemarin misalnya kita menang 2-1, berarti ini terima kasih Coach Sintayong, dia yang mengantarkan ke Patrick Kluivert gitu. Tetapi ketika kalah, maka yang jadi masalah memang Sintayong yang benar, Kluivert yang salah. Bahkan ketika Sintayong seperti melambaikan tangannya, angka 5 itu ya dari jarinya 5 dianggap dia sudah memprediksikan 5-1 gitu. Jadi memang harusnya ke depan kita sekali lagi, saya kemarin tertarik ada poster yang saya kirimkan juga ke TV One waktu live itu ada ya tulisan yang mengatakan terima kasih Coach Sintayong ya dan good luck Patrick Kluivert. Dan memang betul itu seperti yang saya katakan tadi, buaya itu ya buaya makan ikan lele. Dalam sepak bola itu selalu sedih gitu. Jadi nggak ada cerita tentang tentang sepak bola yang kalah itu ya kalah. Karena kalau menang itu seperti boleh ngomong apa saja di media. Nah, balik ke tadi komunikasi apa yang terjadi di sini, sebetulnya kami terbagi 3 ya. Sebagian yang keluar dari stadion tetap mengatakan kita pernah kalah 0-4 lawan Jepang, tetapi kemudian menang 2-0 lawan Arab Saudi. Jadi masih ada harapan. Yang kedua, betul. Yang kedua tadi adalah bagian yang berteriak kembalikan Sintayong tadi. Nah, yang ketiga ya adalah mereka yang relatif menurut saya lebih rasional, lebih tenang, mengatakan permainan kemarin itu enak sekali. Memang ada beberapa kesalahan individu, ditambah dengan tadi ya pertahanan dan mungkin penempatan orang-orang yang belum tepat, dan sayangnya saya nggak tahu ya, memang Patrick Kluivert sejauh pandangan saya adalah penyerang luar biasa pada masanya, tapi belum pelatih yang baik. Jadi harus ada upaya untuk misalnya mengganti para pemain dengan agak cepat, tapi itu tidak terjadi. Nah, secara umum penonton tetap mengatakan bahwa kita masih punya harapan kalau ini bisa diperbaiki menjelang lawan Bahrain. Baik, Bung Ege, saya ke Bung Toel. Bung Toel, kalau di era sebelumnya komentarnya begini, Indonesia kenapa sih bertahan terus gitu? Kenapa strategi bus parkir, siapa tuh yang ngomong dulu? Erwin. Nah sekarang giliran kita udah ofensif nih, salah juga lagi gitu kan? Yang ibu salah siapa? Kurang bertahan ya, netizen juga ngomong. Gitu kan. Berarti kan bus parkir strategi yang bisa dipakai juga sebenarnya kan? Artinya saya bilang kan, sepak bola kita hanya peduli hasil, nggak lihat kualitas. Pertanyaannya waktu itu ketika dikasih naturalisasi 10 tambah 12 jadi 15 jadi 17 jadi 19 sekarang, kalau pakai Elkan jadi 20. Kalau yang kemarin kan parkir bus terus kan, retreat, defend, counter attack, retreat, defend, counter attack. Pertanyaan filosofi bolanya kan saya bertanya itu, apakah kualitas yang dinaturalisasi ini hanya bisa itu? Ternyata semalam enggak. Hanya itu tadi, kalau merekonstruksi sebuah bangunan belum komplit, belum sempurna. Gitu loh. Tapi kita menghadapi Bahrain nih, apa yang harus kita lakukan? Ya saya pikir kesalahan-kesalahan itu kurangi. Set play, perbaiki, menghadapi tekanan lawan dari bola-bola mati, baik itu sepak pojok maupun tendangan bebas. Karena semalam 3 gol yang bersarang kita berawal dari sepak pojok. Kedua, counter attacking lawan. Lalu pemilihan pemain, ini senior, boleh kita sebut. Menurut saya Nathan Chuaon adalah titik lemah. Kenapa? Karena kemarin dalam posisi yang sangat ofensif, contoh. Yang kemarin nomor 9 siapa babak pertama? Strike kan, di starting. Nomor 10, 2 loh. Plomeni sama Marcelino. Artinya ada beban yang berat di Haye dan Nathan Chuaon. Nathan nggak main, dia bilang, kelihatan. Orang yang nggak main di level kompetitif kelihatan.
Contoh gol ketiga Australia, Nathan nonton loh, ulangi deh tayangan-tayangan ulangannya. Dia baru bereaksi ketika bola kedua rebound datang lagi dihantam sama Jackson Irvin, dia baru bergerak. Bung Erwin Jadi yang artinya ada momen dia nonton. Padahal disitulah dia harusnya ambil. Harusnya langsung ya. Iya. Jadi kalau boleh saya bilang itulah. Berarti responnya kurang cepat ya? Apa ya? Ya itu tadi ada feeling, ada level kompetitif yang dia hilang karena dia nggak main. Betul bahwa naturalisasi itu mengakselerasi, tapi contoh case per case, makanya nggak boleh terpesona, terperangah, tetap kita punya daya kritis karena mereka belum sesempurna itu. Itu loh. Kita ke Bung Erwin juga nih. Pertanyaannya untuk apa nih? Bahrain. Untuk Bahrain. Pemilihan pemain yang pertama harus diingat semalam Max Hilgers sama Sandy Walsh keluar karena cedera. Kalau mereka nggak bisa main, terutama Hilgers, siapa yang mau dimainkan? Di situ ada Jordi, ada Rido, ya. Siapa yang akan dimainkan? Ini kan harus tepat, ya. Kalau Sandy Walsh misalnya di posisi kanan, masih ada Kevin Dix, gitu. Tapi di posisi back tengah, kalau Hilgers nggak bisa main, siapa yang akan main itu harus bisa tepat. Evaluasi mungkin dari lini tengah. Di depan juga Orat Mangun sudah bisa main, Justin juga sudah bisa main di belakang. Siapa yang akan dimainkan itu kan menjadi PR tentu setelah pertandingan lawan Australia semalam. Dan yang satu lagi adalah yang tidak kalah pentingnya adalah faktor non teknis. Nggak mudah untuk bangkit dari kekalahan 5-1, 1-5, lalu main di kandang sendiri dengan tekanan seperti itu. Kondisi non teknisnya tentu nggak akan mudah. Bagaimana mental pemain itu harus bisa dibangkitkan. Oke, pemain-pemain diaspora itu mereka ada yang bagus tampil di klubnya itu. Tapi ketika main di tim nasional itu tekanannya akan berbeda. Dan caps mereka nggak banyak kok, belum banyak kok. Capsnya kipernya Australia itu 90 lebih, Matthew Ryan itu. Jackson Irvin capsnya 50 lebih. Sementara di Indonesia pemain-pemain yang diaspora itu nggak banyak, belum ada yang 20 lebih di tim nasional senior ya. Kalau di U23 ditambah mungkin bisa gitu, tapi di tim nasional senior nggak ada yang capsnya lebih dari 20, dan itu kan membuktikan bahwa tekanan itu akan banyak ketika main di GBK, karena harapannya kan menang. Untuk bisa tetap bertahan di fase ini, peluang ke Piala Dunia adalah menang lawan Bahrain, menang lawan Cina. Mainnya di GBK itu bisa dua sisi mata uang. Tekanan penonton bisa jadi motivasi, atau tekanan penonton malah bikin down. Kalau misalnya jadi, kalau hasilnya nggak sesuai lolos, ekspektasi. Kita harus menang ya. Dua-duanya harus menang. Kita nggak usah ngomong soal Jepang deh. Kita main di Jepang ya. Terlepas dari Jepang sudah lolos atau tidak, mereka main dengan misalnya pemain-pemain yang bukan starter karena sudah lolos. Bukan lolos langsung ya pengertiannya ya. Iya. Menang Bahrain, menang Cina maksudnya. Bukan lolos langsung. Kan nambah 6 tuh kalau bisa menang, berarti 12. Itu belum tentu lolos langsung juga. Paling tidak mengamankan posisi di 3-4 gitu. Karena kalau di 5-6 udah out. 3-4 itu akan main lagi di babak keempat. Ronde 4. Iya, ronde 4. Tanding lagi lawan tim-tim lain gitu. Oke, kita terakhir minta tanggapan Bang Ege. Bang Ege ini mengatakan bahwa sangat sedih dengan diri. Nah, tegak berdirinya seperti apa nih untuk melawan Bahrain, Bang Ege? Singkat saja, Bang Ege. Tadi nggak dijawab ya. Yang pertama, ini sekarang harus ada manajemen ekspektasi ya. Saya khawatirnya, ini bukan saya yang mengatakan, Andre Rosiadi pernah mengatakan kalau terjadi hal seperti ini, maka pada waktu lawan Bahrain, jangan-jangan ada penonton yang begitu mau mulai saja sudah meneriakkan STY begitu ya. Jadi ini kita butuh manajemen ekspektasi dalam konteks ya, kita mudah-mudahan kita sama-sama memberi dukungan, karena kalau ada hal yang seperti itu di lapangan pada waktu lawan Bahrain, tekanannya akan menjadi lebih besar ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Erwin. Yang kedua, saya ingin mengatakan mudah-mudahan ya ada perubahan, walaupun 4 hari ini bukanlah waktu yang cukup banyak tersedia, tapi seperti tadi kita eksplosifnya mungkin tetap enak untuk ditonton, tapi masalah-masalah pertahanan itu bisa diatasi dengan tepat dan dengan cepat dengan nama-nama pemain, walaupun tadi ada 2 mungkin yang relatif cedera, mudah-mudahan bisa kembali. Dan yang ketiga, manajemen ekspektasi ini harus sekarang kita kembalikan kepada para penonton kita, para pendukung kita ya. Mungkin kalaupun nanti harapan dari rakyat tidak tercapai di 2026, nggak apa-apa. Kita dukung terus, dan bagi mereka yang masih punya memori indah dengan pelatih lama, juga nggak masalah. Asal, mari kita dukung dulu lah 2 pertandingan ini ya, untuk memberi kesempatan kepada Patrick Kluivert. Walaupun nanti kita bisa saja mengatakan, oke, Patrick, Anda seperti digambarkan dalam film-film kartun itu pada hari ini ya, Anda gagal dan seperti tergagap-gagap. Tapi berikan dulu dukungan untuk 2 pertandingan ini. Keindahan memori Anda dengan Sintayong
juga tidak ada masalah, tetapi berikan dukungan di 2 pertandingan ini ketika kita menjadi tuan rumah. Kita tetap harus berdiri tegak. Nah, teman-teman sekalian, ada perkataan Bung Toel tadi, bahwa Indonesia itu membutuhkan hasil, bukan kualitas. Ya, tapi kalau ini sudah berlalu, kita lupakan. Mari juga kita tetap dukung timnas Indonesia untuk melawan Bahrain. Ya, kita berharap Indonesia menang di kandang sendiri. Ya kan, kalau Indonesia kalah lawan Bahrain, menurut saya ya tamat, tidak ada kesempatan. Ya, ada kesempatan juga tipis. Nah, kalau kita menang lawan Bahrain, menang lawan Cina, ya kalau lawan Jepang kan ya musuh kita kan kuat, walaupun tim pelapisnya di Jepang itu ya karena kita main di Jepang, kita away ke Jepang gitu. Ya penting kita ngambil poin di 2 pertandingan lagi. Kita sama-sama berdoa. Nah, demikianlah teman-teman sekalian konten kita kali ini. Kalau kalian suka dengan konten ini, tolong dikasih like, jangan lupa subscribe. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Salam.